Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Qala Imam Ahmad rahimahullah taala fi kitabi fi risalatihi usul sunnah min riwayati Abdus. Nah, min riwayati Abdus anhu ana qala al-usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalatun wa tarkul khusumati fi nusah wa tarkul khusumati fid din wal julusi ma ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wa tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Koreksi naskahnya. Usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalatun wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Beliau rahimahullah mengatakan pokok-pokok as-sunnah indana ay 'inda ashabil hadis ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah di mana setiap bid'ah itu adalah kesesatan serta meninggalkan perdebatan dan duduk bersama pengikut hawa nafsu ashabul ahwa. Demikian juga meninggalkan perdebatan dan perseteruan di dalam agama. Dari ucapan beliau ini ada beberapa poin di sini. Yang pertama, secara global, risalah beliau ini usul sunnah ini yang insya Allah akan kita selesaikan, kita pelajari bersama. Ini riwayat Abdus bin Abdul Malik. Riwayat Abdus bin Malik al-Attar dari beliau Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal
rahimahullah taala, karena ada risalah yang serupa, Ushulus Sunnah, dikenal juga dengan risalah Ushulus Sunnah dari beliau rahimahullah, tetapi dengan redaksi dan naskah matan yang berbeda. Dan riwayat Abdus ini disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dengan sanadnya sampai kepada Abdus dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kitabnya Hibbatullah Al-Lalikai, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau ini termasuk ulama abad ke-5 Hijriah. Imam Al-Lalikai termasuk ulama abad ke-5 Hijriah. Dan usul sunnah ini sabit penisbatannya kepada Imam Ahmad. Baik riwayat Abdus ataupun yang bukan riwayat Abdus, sabit penisbatannya kepada Imam Ahmad. Astagfirullahaladzim. Poin pertama dari ucapan beliau ini, di dalam risalah Ushulus Sunnah ini beliau tidak memulai dengan basmalah. Dan Abdus juga tidak menyebutkan dengan basmalah. Abdus hanya mengatakan langsung dari beliau. Beliau mengatakan, Sami'tu Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yaqulu Ushulus Sunnah indana, dan seterusnya. Ya, sudah lewat kemarin pada pembahasan Ushulus Sunnah Imam Al-Humaidi, pengertian usul dan sunnah. Ya. Kita langsung pada isi saja. Yang pertama, poin pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini, ya, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Ini pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana akidah ini, agama ini, ya, prinsip dalam beragama ini, ya, dia sebatas berpegang dengan apa yang para sahabat berpegang dengannya. Ya. Dia sebatas pada berpegang dengan apa yang para sahabat Rasulullah SAW berpegang dengannya. Di sini Imam Ahmad tidak mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kemungkinan di sini. Yang pertama, tidak disebutkannya berpegang dengan apa yang Rasulullah SAW berpegang dengannya. Tidak disebutkan at-tamassuku bima kana alaihi Rasulullah SAW. Walaupun kita katakan kalimat yang lebih lengkap sebenarnya untuk menutupi berbagai celah, ya, dan lebih sempurna, ya, dikatakan at-tamassuku bima kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabu. Bukan hanya sahabat, tetapi at-tamassuku bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ini yang lebih sempurna.
Tetapi demikian tidak disebutkan oleh Imam Ahmad. At-tamassuku bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyebutkan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama beliau meringkas ucapan. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, berpegang dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu yang disepakati oleh umat. Baik Ahlussunnah ataupun bukan Ahlussunnah. Ya, baik Ahlussunnah ataupun bukan Ahlussunnah, kecuali sebagian mereka yang betul-betul menyimpang dan keumuman mereka ini dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Di antaranya Rafidhah. Ya, kan? Ya, orang-orang mulhid. Ya, hatta Rafidhah sekalipun justru ya, mereka akan sepakat dengan berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga firqah-firqah sesat yang lain. Permasalahannya adalah, ya, dan ini juga poin kedua setelah yang tadi, bahwasanya berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW, ini satu yang disepakati oleh ya, seluruh ahli kiblat atau hampir seluruh ahli kiblat. Kecuali yang betul-betul menyimpang tadi seperti orang-orang mulhid dan yang semisal dengannya. Ya. Poin kedua justru yang tidak disepakati adalah bagaimana berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Imam Ahmad meringkasnya, beliau mengatakan pokok atau prinsip Ahlussunnah itu diambil dari apa? Ya, prinsip yang dipegang teguh oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seorang berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsip yang dipegang oleh para sahabat, ya sejatinya ya, ini berpegang teguh dengan prinsip yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya tidak mungkin para sahabat keluar dari prinsip itu secara keseluruhan. Ya, berbeda dengan firqah-firqah menyimpang seperti Rafidhah, yang mereka mengatakan tidak ada sahabat yang setelah peninggalan Nabi SAW, ya, kecuali mereka telah kafir seluruhnya, kecuali segelintir orang saja. Maka prinsip yang pertama di sini berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dengan prinsip yang dijelaskan oleh Rasulullah, dan kita mengetahui prinsip tersebut itu prinsip atau tidak dengan ya apa yang tampak dari atau apa yang diriwayatkan dari para sahabat. Karena mereka yang menyaksikan langsung bagaimana Al-Quran itu diturunkan, dan mereka yang ya, mengetahui langsung dari Rasulullah SAW ya, terkait dengan apa syariat ini diturunkan. Ya, syariat-syariat itu diturunkan. Dan mereka yang diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW terkait dengan prinsip-prinsip syariat ini. Sehingga mereka setelah Rasulullah SAW merupakan orang yang paling faham dengan prinsip syariat ini. Yang kedua, prinsip syariat ini, prinsip akidah ini, ya, yang disebut dengan bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW, ya, yang dipegang oleh para sahabat itu, maksudnya adalah hal yang disepakati oleh para sahabat. Ya. Artinya, yang menjadi prinsip dari agama ini, yang menjadi bagian dari usul sunnah tadi adalah kesepakatan para sahabat. Adapun yang mereka perselisihkan, maka itu tidak menjadi prinsip. Ya. Maka turun dari sini, ya, yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa yang disepakati oleh ya para sahabat, kemudian diikuti oleh para ulama kaum muslimin. Adapun yang mereka perselisihkan, ya, yang para sahabat perselisihkan, demikian juga yang para ulama kita perselisihkan, maka itu tidak menjadi prinsip.
maka itu tidak menjadi prinsip. Jadi kalau kita mendapati suatu itu diperselisihkan oleh para ulama kita, maka jangan bangun loyalitas di atas hal tersebut. Artinya, kalau orang itu sejalan dengan ustadz kita atau syekh yang kita ambil, yang kita terima pendapatnya, ya, dan hal ini termasuk perkara yang diperselisihkan tadi, ya, jangan kita bangun loyalitas tadi. Kalau sejalan dengan syekh saya maka dia Ahlussunnah, kalau berbeda maka dia Ahlulbidah. Ini tidak benar. Untuk hal-hal yang diperselisihkan, tapi untuk hal yang disepakati benar. Untuk hal yang disepakati, setiap yang menyelisihinya maka dia dia keluar dari prinsip Ahlussunnah. Jadi at-tamassuku bima kana ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bima kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni at-tamassuku bima kana alaihi, ya, ittifaqa atau ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang diperselisihkan maka itu tidak menjadi prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah. Wal iktida'u bihim. Ini meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah perantara antara umat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para imam kita mengambil agama ini dari para sahabat. Dan ini pun bagian dari yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara dalam surat At-Taubah ayat 102 ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Dan seterusnya. Orang-orang yang telah terdahulu dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah ridha pada mereka, radhiyallahu anhum. Ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ittaba'ahum bi ihsan, ini umum, ya, seluruh orang yang datang setelah muhajirin dan ansar dengan syarat mengikuti mereka, meneladani mereka dengan baik. Mereka ini masuk dalam firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahumul jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Allah telah ridha pada mereka, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha dengan Allah. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Ya. Maka selain dari muhajirin dan ansar, selain dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam firman Allah, walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka tapi dengan catatan mengikuti mereka dengan baik. Yani mengikuti mereka dalam prinsip agama ini. Ya. Beragama, ya, dibangun di atas prinsip yang dibangun oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini di antara adalah ayat dalam Al-Qur'an, adalah ayat ini
yang menunjukkan kewajiban orang-orang yang datang setelah zaman sahabat untuk meneladani para sahabat. Karena mereka tidak masuk dalam firman Allah radhiyallahu anhum, tidak masuk juga dalam firman Allah wa'adda lahumul jannatin tajri tahtatal anhar, ya, kecuali dengan mereka mengikuti atau meneladani sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, kecuali dengan mereka meneladani ya bagaimana para sahabat beragama radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian beliau mengatakan wa tarkul bid'ah ai usulus sunnah indana tarku al bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan meninggalkan bid'ah. Bid'ah di sini sama saja apakah ini bid'ah dalam masalah akidah ataupun bid'ah dalam masalah ibadah. Yang jelas di antara prinsip Ahlussunnah yang meninggalkan bid'ah yaitu perkara-perkara yang diada-adakan dalam syariat ini yang dia bukan berasal dari syariat. Ya. Perkara yang diada-adakan dalam syariat ini yang dia bukan bagian dari syariat, baik berupa keyakinan ataupun amalan. Karena bid'ah ini adalah satu yang menambah-nambahi di atas syariat. Satu tambahan di atas syariat, ya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya dan kepada seluruh manusia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ya, Al-Maidah ayat 3. Potongan dari ayat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku ridhai bagi kalian agama kalian. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat ke atas kalian. Ya. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, apa yang tidak menjadi agama pada hari ayat ini diturunkan, maka dia tidak akan pernah menjadi agama pada hari ini. Ya, itu pada masa Imam Malik. Demikian juga tidak akan pernah menjadi agama kapanpun, termasuk zaman kita ini. Dan hakikat dari bid'ah adalah ya memberikan tambahan setelah ayat ini. Memberikan tambahan dalam agama Islam setelah ayat ini merupakan stempel dari Islam itu sendiri, dari agama Islam. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, bid'ah yang dimaksud dengan bid'ah at-tariqah fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuruki 'alaiha al-mubalaghah fil ibadah. At-tariqah fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah. Metode dalam beragama yang dibuat-buat, yang diada-adakan, mengada-ngada, yang dibuat secara mengada-ngada, yang menyerupai syariat, yang tujuan melakukannya adalah untuk memperbanyak ibadah, ya, berbanyak-banyakan dalam ibadah. Maka seluruh yang seperti ini, yang masuk dalam sifat seperti ini, tariqah fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fil ibadah,
maka dia adalah bid'ah dan itu adalah kesesatan. Ya, itu adalah kesesatan. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan demikian? Karena tadi Allah tabaraka wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Allah telah berfirman demikian, lalu datang orang setelahnya mengadakan hal-hal yang baru yang tidak dikenal ya oleh sahabat seorang pun. Tidak dikenal oleh seorang pun dari sahabat. Ya, yang mereka menyaksikan turunnya Al-Qur'an, yang mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mendapatkan pembimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berarti memberikan tambahan setelah Allah menyatakan agama ini telah sempurna. Memberikan tambahan atas agama ini setelah Allah menyatakan agama ini telah sempurna, agama ini telah selesai seluruhnya. Tidak membutuhkan penambahan apapun lagi. Maka jelas ini adalah kesesatan, ini penyimpangan dari apa yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan inilah yang masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang dimuat di dalam Sahihain dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad ay mardud." Ya. Siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kami ini, man ahdasa fi amrina hadza, yakni dalam agama Islam ini, ma laysa minhu, apa yang bukan bagian dari agama ini, ya semata-mata diada-adakan, ditambah-tambahi, fa huwa rad ay mardud, maka dia ya tertolak. Maka dia tertolak. Wa tarkul khusumati wal julus ma ashabil ahwa. Ya. Dan juga meninggalkan, yakni tidak berbantah-bantahan dan duduk bersama dengan pengikut hawa nafsu. Ya, ini tidak berbantah-bantahan dalam masalah agama ini dengan ahli bid'ah. Mengapa demikian? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, agama ini tidak dibangun di atas landasan debat. Agama ini tidak dibangun di atas landasan debat. Siapa yang membangun agama ini di atas landasan debat, maka dia telah beragama dengan filsafat. Dan agama ini bukanlah filsafat. Siapa yang membangun agama dengan landasan perdebatan, maka berarti dia membangun di agamanya di atas landasan filsafat. Dan agama ini, Islam, tidak dibangun atas landasan filsafat. Tetapi Islam hanya dibangun di atas landasan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan telah diamalkan oleh para sahabat. Tidak lebih dari itu. Yang kedua, orang yang membangun agamanya atas landasan filsafat, maka orang ini adalah orang yang paling jauh dari petunjuk. Orang yang paling jauh dari petunjuk, dari hidayah. Sehingga kita akan dapati orang yang membangun agamanya atas landasan filsafat, ya kita akan dapati mereka kebingungan dengan agama mereka sendiri. Sampai pada akhirnya futur. Ya. Kalaulah tidak taufik dari Allah, kalaulah tidak sebab taufik dari Allah, ya orang-orang seperti ini akan ya pada akhirnya akan meninggalkan agama itu sendiri. Ya. Yang ketiga, menjadikan agama ini sebagai bahan perdebatan dengan ya ahli bid'ah. Di sini Imam Ahmad mengatakan dengan ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu.
Ini hanya akan menimbulkan kekerasan di dalam hati. Ini akan melahirkan kerasnya hati. Dan ini madarat bagi pelakunya. Ini mengapa agama ini ya watarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa. Demikian juga duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu. Ini akan menimbulkan kerasnya hati dan jauhnya orang itu dari rahmat serta petunjuk Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang kedua di sini, Imam Ahmad mensifati mereka yang dimaksud di sini ahli bid'ah di sini dengan ashabul ahwa, ya, dengan ashabul ahwa. Dan menariknya seperti hal yang serupa juga disebutkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya. Di antara kelompok yang tidak diambil hadis dari mereka, tidak diambil ilmu dari mereka, yaitu orang-orang yang mu'anid, yang membangkang dari ashabil ahwa, dari pengikut hawa nafsu. Ya, dan setiap pengikut hawa nafsu pasti dia mu'anid. Ya, orang-orang yang pembangkang. Dari sini dapat difahami para ulama kita ketika mengatakan tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah itu. Maksud mereka adalah orang yang memang sabit sebagai ahli bid'ah. Betul-betul dia itu ahli bid'ah yang membangun agama di atas dasar bid'ahnya tadi. Bukan semata-mata orang yang membangun agama di atas dasar upaya untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, hanya lantas mereka tergelincir dalam hal ini. Jadi bukan orang yang keliru di atas kebenaran, tapi memang orang yang membangun agama atas dasar hawa nafsu. Ya. Orang yang membangun agama atas dasar hawa nafsu. Maka disebut di sini oleh Imam Ahmad dan yang lain juga, ya watarkul khusumat wal juz ma'a ashabil ahwa. Disebut ashabil ahwa. Adapun orang yang berupaya membangun agamanya di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, lantas mereka tergelincir sehingga terjadi bid'ah atau mereka melakukan bid'ah, maka tidak masuk dalam larangan ulama-ulama ini. Ini yang harus benar-benar difahami. Harus bisa dibedakan orang yang tergelincir di atas kebid'ahan, tergelincir dalam kebid'ahan, dengan orang yang membangun agamanya dengan kebid'ahan yang dilandasi oleh hawa nafsu tadi. Yang dilarang itu adalah orang yang membangun agamanya dengan kebid'ahan yang dilandasi oleh hawa nafsu. Maka ini misalnya kalau kita katakan di antara bentuk kebid'ahan adalah orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Orang-orang yang mentakwil sifat Allah misalnya. Maka tidak semua orang yang mentakwil sifat Allah adalah orang yang harus kita tinggalkan ilmunya. Mengapa? Karena di antara mereka yang mentakwil sifat Allah ada yang memang membangun prinsip ini di atas hawa nafsunya. Ada yang tidak demikian. Dia berupaya untuk berpegang dengan kaidah-kaidah ilmiah, namun dia tergelincir dalam hal ini dengan satu atau beberapa sebab. Entah dia terjatuh dalam syubhat atau yang semisal atau yang serupa dengan itu, yang lainnya. Dan itu mungkin saja. Perbedaannya antara mereka adalah yang satu mu'anid, betul-betul dalam bahasa kita keras kepala di atas hawa nafsunya. Dia tidak peduli dengan dalil apapun, dengan kaidah apapun. Orang seperti ini bagaimana cirinya? Nggak bisa diajak ngobrol.
Kalau terjadi diskusi terkait dengan hal yang dia pegang, maka dia akan menjadi orang yang paling buruk dalam khusumat. Ya. Dia akan menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jika berselisih, fajara. Jika mereka berselisih, maka mereka melakukan fujur terhadap lawan diskusinya tadi. Nah, ini mu'anid, yang seperti ini mu'anid, orang yang seperti ini yang baru masuk dalam larangan duduk bersama mereka dan larangan untuk mengambil ilmu dari mereka. Adapun semata-mata tergelincir dalam kesalahan tersebut, tidak lantas menjadikan mereka masuk dalam kategori ahli bid'ah yang seperti yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad ataupun yang lainnya. Maka di sini misalnya menjadi aneh nanti orang yang melarang kita untuk belajar kepada ustadz tertentu atau kiai tertentu hanya karena ya yang melarang ini dengan yang ya objek larangannya tadi berbeda dalam masalah-masalah yang bukan prinsip. Misal kita harus ngaji dengan kelompok ini saja atau harus ngaji dengan ya radio ini saja, dengan yang lain tidak. Ya ini dengan alasan apa? Tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Nah, kalaupun benar tuduhan tadi, mereka jatuh dalam kebid'ahan, apakah benar mereka itu layak dikatakan sebagai ahli bid'ah atau hanya sebatas orang yang tergelincir dalam kebid'ahan? Ini beda. Yang kedua, kalaupun benar mereka ini ya katakanlah sabit bid'ahnya tadi, apakah benar mereka ini adalah orang yang ya membangun agamanya terjatuh dalam kebid'ahan tadi dengan landasan hawa nafsu mereka, atau hanya murni benar sebatas kesalahan biasa saja yang seluruh anak Adam melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu mungkin dilakukan oleh seluruh anak Adam. Artinya tidak ada manusia yang ya, tidak mungkin salah. Tidak ada manusia yang tidak mungkin salah. Tapi kalau yang dimaksud dengan tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah itu adalah ahli bid'ah yang betul-betul membangun agamanya di atas hawa nafsunya. Kebid'ahan tadi lahir semata-mata dari hawa nafsunya. Dan dia adalah seorang yang mu'anid, maka benar seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, termasuk juga Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Ya. Imam Ahmad mengatakan watarkul khusumat wal julus ma'as habil ahwa. Kemudian beliau mengatakan watarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Ini maknanya mutaqarib. Mira' jidal ini maknanya mutaqarib. Tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, tidak berseteru dalam masalah agama. Pertanyaan lantas bagaimana ketika kita harus menyampaikan hujjah? Maka para ulama mengatakan yang dilarang itu adalah jidal ataupun mira', perdebatan dengan debat kusir. Tapi kalau yang dimaksud dengan perdebatan tadi, kita menegakkan hujjah atas lawan bicara kita. Semata-mata kita sampaikan argumentasi kita, landasan argumentasi kita, dan logika dari argumentasi kita, lalu kita tinggalkan. Maka ini tidak masuk dalam larangan ini. Tidak masuk dalam bentuk mira' ataupun jidal, ataupun khusumat dalam agama. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Ketika mereka berhadapan dengan ahli bid'ah ataupun orang kufar dan sebagainya, ya, mereka tidak memperdebatkan agama mereka, tetapi mereka hanya menyampaikan prinsip agama mereka. Setelah itu mereka berpaling. Setelah itu mereka tinggalkan orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena tadi dengan alasan-alasan yang telah disebutkan tadi di awal, agama tidak dibangun dari dasar perdebatan dan menjadikan agama sebagai bahan perdebatan ini menjadikan pelakunya jauh dari hidayah.
Lanjutkan. Lanjutkan. Wasunnah indana. Wasani wasunnatu tafsirul Qur'an wa adalah Qur'ani. Ada tambahan di situ wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus Wasali walaisa bisati kiasun wala takbu lahal amsa Allahu wa wala Wasunnatu tad indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'ani wa laysa fis sunnati qiyasun. Walaysa fis sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsalu insyaallah disuapi terus. Wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'ani walaysa fis sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsalu Beliau melanjutkan sunnah menurut kami Ahlussunnah wal Jamaah asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peninggalan ya apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah beliau. Dan sunnah tufassirul Quran. As-sunnah itu menafsirkan Al-Quran. As-sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Ya, sunnah itu menafsirkan Al-Quran dari beberapa sisi. Yang pertama diantaranya, ya, takhsisu amih, mentaksis apa yang umum dari Al-Quran. Ya, memberikan pengkhususan dari apa yang disebutkan secara umum di dalam Al-Quran. Maka as-sunnah datang sebagai mukhassisnya. Atau as-sunnah datang dalam rangka mentakhsisnya, mengkhususkan apa yang umum tadi. Di antaranya bayanu mujmalah atau bayanu mujmalihi, menjelaskan keumuman atau ya apa yang disebutkan secara global dari Al-Qur'an. Maka sunnah datang dalam rangka merinci apa yang bersifat global tadi dari Al-Qur'an. Wa sunnah tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Dalailul Qur'an, dalil Al-Qur'an yaitu apa yang menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an, ya. Ya, bagian dari mentafsirkan Al-Qur'an tadi.
Maka dari sini kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran itu dia tidak keluar dari salah satu dari tiga keadaan. Dia tidak keluar dari salah satu dari tiga keadaan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam risalah beliau. Imam Asy-Syafi'i di dalam risalahnya beliau menyebutkan tiga fungsi atau tiga peran as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama sunnah datang sebagai penegas, ya, sebagai penegas dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, sunnah datang sebagai penegas dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini bayanut ta'kid, disebut dengan bayanut ta'kid. Yang kedua, sunnah datang sebagai, ya, penafsir dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bentuknya bisa jadi menjelaskan yang khusus dari yang umum, atau mentaksis apa yang umum dalam Al-Quran, atau mentakkid apa yang mutlak dari Al-Quran dan yang sebagainya. Ya, termasuk juga mentafsir apa yang mujmal dari Al-Quran. Seperti menjelaskan tentang bilangan rakaat salat misalnya. Ya, menjelaskan tentang bilangan rakaat salat. Atau menjelaskan tentang batasan minimal bagi pencuri, batasan minimal had bagi pencuri. Ini semuanya bayanut tafsir. Ya, sebagai bayan tafsir. Ini mentafsirkan apa yang dijelaskan dari Al-Quran. Apakah itu mentaksis yang am, atau mentakid yang mutlak, atau mentafsil yang mujmal. Ya, ini bayan tafsir. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sunnah datang dengan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, as-sunnah datang dengan hukum yang tersendiri yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini tiga kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, walaysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal. Walaysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal.
Maksud dari ucapan beliau di sini, ya, tidak ada kias dalam sunnah dan tidak dibuat-buatkan pemisalan-pemisalan dari sunnah. Ya, ini ketika sunnah datang menjelaskan agama ini, maka kewajiban orang yang mendengarkannya, orang yang mendapatkannya adalah menerima dan menjalankannya. Menerima dan menjalankannya. Tidak ada ruang untuk mempertanyakannya. Ya, tidak ada ruang baginya untuk mempertanyakannya atau mempersoalkannya. Maka ketika sunnah datang menetapkan satu hukum atau menjelaskan satu hukum, maka tidak ada kias di sana dan tidak ada dibuat-buat pemisalan, baik dengan membatalkan apa yang disebutkan di dalam sunnah tadi, ataupun dengan membuat-buat perincian yang tidak dirinci di dalam sunnah tadi. Di antara contohnya seperti yang terjadi, ya, ini di antara teladan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Hurairah dia membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah mengatakan, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wudu mimma massatin nar, walau min thawri aqit." Abu Hurairah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wudu, ya, wajib berwudu mimma massatin nar, dari apa yang dipanggang langsung dengan api. Ini maksudnya dipanggang langsung dengan api. Ini kalau kita makan sesuatu yang langsung dipanggang dengan api, itu mewajibkan wudhu. Abu Hurairah menyebutkan hadis ini. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, ana tawadda'u minad duhni, ana tawadda'u minal hamim. Ya. Ibnu Abbas mempertanyakan terkait dengan kebenaran hadis ini sebenarnya. Bukan mempermasalahkan hadis Nabi, tapi ya, mempertanyakan yang Anda sampaikan tadi Abu Hurairah itu benar dari Nabi atau Anda keliru, itu maksudnya. Tapi beliau dengan kalimat seperti ini, ya Abu Hurairah, atawadda'u minad duhni. Ya, apakah kita akan berwudu dari ad-duhn? Duhun itu wangi-wangian itu. Dari dulu itu dari gaharu, yang dia baru kita dapatkan wanginya kalau gaharu itu dibakar. Gaharu itu dibakar, lalu asapnya kita asapnya kena ke pakaian atau ke badan kita. Itu duhun. Atau wadha minal hamim, apakah kita akan wudu dari air panas? Ini kita kalau kita minum air panas, apa kita wudu? Ini kata beliau. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, idza sami'tal haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fala tudrabu lahul misalan. Fala tudrabu lahul misalan.
Kalau kamu mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan dibuat-buat pemisalan. Nah, yang dimaksud dengan membuat-buat misal, la tudrabu bihal amsal, yang seperti dilakukan oleh Ibnu Abbas ini. Ya. Walaupun sebenarnya Ibnu Abbas mempertanyakan ini karena keheranannya dengan apa yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi. Hadis Nabi tadi, mimma masatinar itu maksudnya apa yang dibakar, yang dipanggang langsung dengan api. Bukan apa yang dimasak dengan api. Dan mimma masatinar itu kalau kita makan. Kita makan sesuatu yang langsung dipanggang dengan api. Kalau kita misal apa? Misal sate lagi panggang. Memang air panas dimasak dengan api, tapi dia tidak bersentuhan langsung dengan api. Ya. Aduhan memang dengan api, tapi tidak dikonsumsi. Nah, ini yang dimaksud dengan la tudrahu biha ansal. Yang tidak kita mempertanyakannya. Mengapa dan seterusnya. Kok begitu dan seterusnya. Ya, ketika Nabi atau sunnah telah datang menjelaskan satu hukum, maka kewajiban kita pertama kita yakini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita seperti yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak ada lagi bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, ya tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk mencari-cari khiyar, mencari pilihan lain min amrihi dari urusan mereka. Ya, dari urusan mereka. Ketika sunnah telah datang dengan satu hukum, maka kewajiban kita ya menerimanya dan upaya untuk mengamalkannya. Baik, sampai di sini dulu kita. Ya, ada pertanyaan di sini? Ada Ustaz. Ya. Terkait ulama Ustaz, suka bingung yang dimaksud dengan ulama tuh siapa Ustaz? Gimana? Yang dimaksud dengan ulama? Bingung apanya? Kan terkadang suka bilang Syekh Fulan ulama, tapi ada yang bilang bukan ulama. Yang kayak gitu Ustaz. Yang jelas alim orang itu dikatakan ulama ketika dia memang ya, dia mah alim. Dia mengetahui, memahami ya hukum-hukum dari agama ini. Itu yang dikatakan sebagai alim. Nah, permasalahannya klaim tentang orang itu bagian dari alim atau bukan, ya, itu harus dilihat dari mana datangnya. Kalau orang bodoh yang ngomong ya nggak diterima lah. Ada 1000 orang bodoh mengatakan tentang satu orang si A. Dari 1000 orang bodoh tadi ada yang mengatakan si A itu alim, si A itu ulama. Ada yang mengatakan bukan. Ya ini bukan penilaian yang terima, ini mah polling namanya. Seorang itu dikatakan ulama atau bukan ulama bukan dari penilaian orang-orang bodoh, tapi pengakuan orang-orang yang berilmu juga. Apalagi pengakuan dari orang yang jauh lebih berilmu dari dia. Yang jelas siapa itu ulama? Ya, mereka yang memang memahami prinsip-prinsip agama ini, ya berpegang teguh dengannya, maka dia ulama. Mau dia diakui oleh manusia kebanyakan ataupun tidak, dia tetaplah seorang ulama. Siapa ulama?
Asy-Syafi'i itu bagian dari ulama, Malik itu bagian dari ulama, Ahmad itu bagian dari ulama, ya, dan seterusnya. An-Nawawi itu bagian dari ulama, dan seterusnya. Mau diakui oleh manusia ataupun tidak, maka itu tidak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya. Bahkan justru orang-orang yang tidak mengakui mereka sebagai bagian dari ulama itu yang dikatakan bukan ulama. Maka lihat pengakuan orang-orang berilmu yang sezaman dengannya, ya, atau yang mendapati, yang bertemu dengan bukan pengakuan atau klaim dari orang-orang bodoh. Beberapa hari yang lalu ada orang, kalau nggak salah dia tinggalnya di Pekanbaru atau di Riau, yang mengatakan, ya, ustadz Salafi di Indonesia ini seluruhnya menguasai ilmu, semua cabang ilmu, menguasai katanya. Nah, pengakuan orang seperti ini tidak bernilai. Coba, siapa di antara ustadz-ustadz kita yang memang betul-betul menguasai usul tafsir? Mau dikatakan semuanya. Kalaupun ada satu dua orang. Nah, pengakuan orang seperti ini, atau klaim orang seperti ini, orang ini orang bodoh, ya tidak ada nilainya. Tidak bisa diterima. Nah, ya. Ada lagi Ustaz. Coba. Itu yang sunnah di bagian Ustaz yang sunnah indah asarullah itu sunnah dalam artian hadis berarti Ustaz. Sunnah di sini masih masuk dalam sunnah dalam pengertian sunnah yang pertama. Tetapi yang beliau maksud di sini, sunnah di sini adalah asar Rasulullah, ya. Artinya yang dimaksud di sini sunnah itu diambil dari asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dari yang lain. Sunnah itu tidak diambil dari logika, itu maksudnya. Ya. Tetapi sunnah yang dimaksudkan di sini, pengertian sunnah di sini, sunnah dalam pengertian yang pertama tadi, prinsip agama. Ya. Dan prinsip agama tadi itu diambil dari asar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak diambil dari logika ataupun ijtihad tertentu. Maka tadi di awal saya katakan yang menjadi prinsip itu tamasuk bimakana alaihi ashabur Rasulillah. Yang menjadi prinsip tamasuk tadi, kita tamasuk dengan apa yang disepakati oleh para sahabat, bukan apa yang diperselisihkan. Adapun apa yang diperselisihkan, maka itu tidak menjadi prinsip. Ya, maka itu tidak menjadi prinsip. Yang diperselisihkan itu, diantaranya adalah perkara-perkara ijtihadiyah. Makanya sunnah tidak diambil berdasarkan ijtihad, tapi sunnah itu diambil hanya dengan apa? Melihat atau merujuk langsung kepada athar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap apa yang dipegang oleh para sahabat atau sejumlah sahabat yang ternyata ya menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dia tidak masuk dalam yang tadi at-tamassuku bimakana alaihi ashabur Rasulullah. Itu maksudnya. Paham? Insyaallah. Baik. Udah ya? Bu? Mana ada Ustaz Ya, mangga. yang terkait ini Ustaz ya. Fatakul husul julus ma'ashad ahmad. Kan berarti tidak atau meninggalkan apa namanya duduk dan berdebat pengikut hawa nafsu. Ya. Lalu yang meninggalkan debat, lalu bagaimana cara kita ya misalnya sebagai kayak gitu Gimana? menyampaikan bagaimana menyampaikan kebenaran gitu kepada ahli awal kan tanya gitu yang para
ahli fatwa itu kan selalu ingin berdebat kayak gitu, melihat realita kayak gitu. Ketika memang harus menyampaikan apa yang menurut kita benar, sampaikan saja. Tapi ketika dipaksa untuk masuk dalam perdebatan, ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan masuk dalam perdebatan, kecuali kalau perdebatan tadi dibangun di atas landasan ilmiah. Makanya tadi catatan di sini, perhatikan kalimat Imam Ahmad di sini, watarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Beliau mengatakan mensifati mereka ini dengan ashabul ahwa. Ciri utama ashabul ahwa apa? Mereka tidak bisa diajak diskusi ilmiah. Itu ashabul ahwa. Siapapun orangnya, apapun labelnya, ketika dia tidak bisa diajak untuk diskusi ilmiah, maka dia pengikut hawa nafsu. Sekalipun dia mengaku sebagai orang yang paling mengikuti sunnah. Ya, sekalipun dia mengaku sebagai orang yang paling mengikuti sunnah. Kalau dia tidak bisa diajak diskusi dengan cara ilmiah, ya, maka dia itu masuk dalam kategori pengikut hawa nafsu. Nah, kalau kita terlibat dalam satu diskusi sampai pada titik seperti ini, lawan bicara tidak bisa diajak diskusi ilmiah, atau kalau kita tidak mampu ya, sama aja. Maka tinggalkan pembicaraan tadi, tinggalkan majelis itu. Tapi kalau bisa diajak diskusi ilmiah, tukar pendapat, argumentasi saya ini, landasan Anda apa? Terus kita bertukar argumentasi, maka ini tidak masuk dalam larangan ya. Ya, itu tidak masuk dalam larangan. Yang masuk dalam larangan ini, lihat, perhatikan ashabul ahwa. Ciri utamanya apa? Tidak bisa diskusi ilmiah. Nah, itu. Sekalipun dia orang yang mengaku paling mengikuti sunnah. Ya. Saya mengalami hal-hal yang seperti ini. Ya, ketika mereka tidak bisa diajak diskusi ilmiah, tukar pendapat, adu argumentasi, tinggalkan, sudah. Ciri diantaranya yang penting kata Ustaz saya gini, berarti gitu. Nah, sudah itu. Kalau sudah seperti itu, kalau kita lanjutkan, itu jadinya mirah wal jidal tadi. Itu jadi debat kusir, sudah tinggalkan. Tapi kalau masih bisa di diskusi ilmiah, maka dia tidak masuk dalam kategori ashabul ahwa. Ya, terlepas pada akhirnya mau sepakat atau tidak, ini patokan orang itu ashabul ahwa atau tidak, kan dia sepakat dengan kita atau tidak. Bisa jadi hasil akhir dari diskusi itu sepakat untuk tidak sepakat, itu bisa jadi. Tapi selama di dalam diskusi itu, di dalam pembicaraan tadi, terjadi dialog yang sehat, tukar pendapat yang sehat, saling mau mendengarkan landasan argumentasi masing-masing lawan bicara, maka itu masuk dalam diskusi ilmiah. Tapi kalau sudah tidak, yang bicara hanya dia saja, kita nggak bisa bicara. Satu patah kata kita dipotong seterusnya, maka ini masuk dalam jidal dan khusumat tadi. Ini masuk dalam mirah, maka ketika kita mendapati yang seperti ini, tinggalkan. Kewajiban kita hanya menyampaikan, selebihnya itu bukan urusan kita. Dapati yang seperti itu, tinggalkan. Tapi kalau bisa diskusi ilmiah, kalau mampu lanjutkan, kalau tidak mampu ya sudah mundur. Jangan juga maksa. Kalau maksa berarti kita masuk dalam kategori ashabul ahwa. Udahlah nggak mampu, tapi ngerasa benar, tutup gitu. Justru kita yang masuk dalam kategori ashabul ahwa. Wallahu a'lam. Makanya kalau ketemu di masjid-masjid dekat rumah, ya itu aja. Ketika orang nanya, kok kenapa sholatnya gitu? Ya yang saya pelajari begini Pak, alasannya ini. Di debat, kalau itu saya nggak paham Pak, udah pulang. Assalamualaikum, selesai. Atau di debat, tapi kita bisa menyampaikan argumentasi dan dia siap mendengarkan gitu. Tidak juga keras kepala, nurut aja, gak usah, apa kamu anak kecil lah. Ya lanjutkan kalau memang mampu. Tapi kalau dia seperti tadi, sok tahu gini sebagainya, sudah tinggalkan. Ya kalau memang Anda pahamnya begitu, silahkan saja, terserah Anda gitu. Saya nggak ngajak debat, yang ngajak ngomong kan situ gitu. Nah, ketika sampai pada fase seperti itu atau pada kondisi seperti itu, ya baru masuk dalam peringatan Imam Ahmad ini, watarkul khusuma wal jidal ma'a ashabin wa ya, ma'a ashabin ahwa. Itu dia. Dan ciri utama ashabul ahwa, dia tidak mampu diskusi secara ilmiah. Karena dia tidak punya kaidah ilmiah yang dia pegang.
kaidah yang dia pegang adalah kesesuaian sesuatu itu dengan hawa nafsunya, bukan kesesuaian sesuatu itu dengan kaidah-kaidah ilmiah. Itu yang harus dipahami. Dan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.